Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Bang Ihsanuddin Nursi. Karena kalau mau sehat, makanan yang dilihat ini apa Bang? Ini makanan apa ini? Saya ini ada yang anjurkan kurangi nasi katanya. Padahal nasi itu orang Indonesia luar biasa. Sementara dunia ini lagi sibuk karena makanan pada naik di seluruh jagat raya ini. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi, sementara virus warawiri Bill Gates Birang ini ada kisah lain dari virus setelah COVID. Nah, ini kan bingung kita sekarang ada apa tuh monkey? Apa monkey itu? Yang monkeypox ya. Sementara kita lihat para LGBT lagi warawiri di Citayam. Itu kan dekat Taman Lawang ya Bang Ihsanuddin Nursi ya. Tapi kecampur lah udah kayak cendol di situ semua orang. Fenomena apa Bang ini? Awalan kita bincang yang satu inilah ya, belum lagi urusan orang dibisnisin sama Boeing Wong ini. Silakan Bang. Kisah di balik kisah. Fenomena yang muncul sekarang ini kan menunjukkan siklus alam berulang ya. Di era Nabi Yusuf terjadi kekeringan. Di era Nabi Lut terjadi LGBT gitu. Di era Rasulullah terjadi peperangan. Semuanya berulang dalam satu masa, dalam satu model satu kesatuan, akumulasi masalah manusia itu bermunculan. Maka muncul pertanyaan mendasarnya, kenapa di era-era false truth gini gitu ya, kepalsuan yang menjadi pedoman, kebenaran dihindarkan gitu ya, bahkan disingkirkan gitu. Itu situasi itu muncul gitu ke permukaan. Jawabannya karena memang ada perlawanan terhadap kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Jadi alhamdulillahillazi fattaras samawati wal ardh bil haqq itu kan kalimatnya di ujungnya ditutup dengan bil haqq. Bil haqnya itu kan dilawan dengan kebatilan mereka. Gitu. Nah, kalau kita ngelihatnya perlawanan itu muncul, makin kelihatan ketika ramalan tentang makin banyak virus bertebaran. Itu bukan ramalan karena memang diciptakan. Jadi hari ini misalnya makin terbukti bahwa vaksin tidak mampu mengobati, tapi bisa mengurangi, tapi juga tidak bisa mencegah gitu. Kan aneh, mereka bermain kata-kata semua. Tadinya mereka bilang vaksin bisa mengurangi vaksin. Ternyata korban vaksin juga banyak sekali. Soal pilot Citylink misalnya kayak gitu. Atau kemudian sekarang muncul lagi soal kematian yang 700 orang di KPPS gitu, yang tidak boleh diotopsi karena dianggap bertentangan dengan kemanusiaan, tapi tidak pernah diketahui penyebabnya gitu loh. Itu kan menarik semua gitu, peristiwa-peristiwa itu kan kalau kita lihat ada false truth gitu loh. Ada kepalsuan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran gitu. Sama seperti sejumlah janji, 60 sekian janji diabaikan, tapi kalau ada prestasi sedikit diagung-agungkan gitu. Prestasi sedikitnya juga palsu gitu. Gimana coba? Nah, ini hanya orang-orang yang memang menjaga hatinya, menjaga mata dan telinganya pada kebenaran, yang bisa betul-betul melihat kesejatian akan kebenaran. Sepanjang mereka sudah memanipulasi hati, mata dan telinganya, ya sepanjang itu mereka akan menikmati kebohongan, mereka akan menikmati kepalsuan, false truth itu gitu. Jadi keyakinan, kepercayaan bisa menjangkau kebenaran menjangkau keyakinan, kepercayaan satu sama lain, itu tidak akan pernah terjadi karena mereka hidup dalam serba kepalsuan gitu. Nah, ini bagian dari betapa yang namanya dunia itu memang memperdaya. Jadi ini pembuktian bahwa memang dunia itu memperdaya, dan memperdayakannya itu
dilakukan lewat teknologi. Karena teknologi melakukan jalan pintas dari model strategi kebijakan langsung ke nilai yang tadi saya bilang instrumentasi atau teknologi langsung menjemput nilai gitu. Nilai langsung melompat ke teknologi, tidak dilalui lagi yang namanya kebijakan strategi dan fungsinya, nggak ada urusan, tapi langsung. Ya karena orang semuanya ingin memperoleh jalan pintas atas kehidupan yang makin hari makin melelahkan hati, makin melelahkan pikiran. Nah itu juga dimunculkan lewat yang namanya fisik, krisis pangan, dimunculkan lewat krisis energi, dimunculkan juga lewat krisis keuangan. Jadi itu berakumulasi kalau kita nggak cerdas melihatnya gitu ya. Kita akan masuk dalam arus yang memperdaya itu gitu. Tapi kalau kita cerdas hati, kita cerdas mata dan telinga, itu kita menikmati bahwa itu memperdaya gitu loh. Iya. Emang zaman sekarang. Saya ketemu dengan pendengar Rasil, saya harus bilang saya sangat berterima kasih. Kemarin waktu hari Kamis misalnya, di Petamburan saya jumpa dengan pendengar Rasil. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Terus kemarin juga saya di beberapa kota lagi, saya ketemu lagi dengan pendengar Rasil dan mereka melihat bahwa memang yang kita bicarakan, yang kita kaji itu betul gitu. Dan mereka bilang iya. Dan bahkan ada kalimat yang sungguh menyentuh hati saya gitu ya. Ada yang bisa dilihat dan dicerahkan dari orang lain yang tidak melihatnya gitu. Masya Allah. Saya terus terang saya ternyuh, saya tersentuh gitu. Saya berterima kasih ketika saya ketemu dengan pendengar Rasil kayak gitu. Itu kan karena kita buka hati kita buka mata kita buka telinga kita dengan baik dan kita tidak mau terjebak ke dalam situasi yang memperdaya yang false truth tadi gitu loh. Kepalsuan sebagai sebuah kebenaran gitu. Emang ya, seperti seorang tokoh yang baru keluar dari tahanan bilang ini kebohongan ini menjadi sebuah masalah besar di negeri kita dan nilai kita seperti Bang Ihsanuddin tadi bilang itu luar biasa harusnya nilai-nilai. Kak, yang saya mau tanya Bang, ini kok agak ngiri kita dengan Putin punya gaya terhadap LGBT di sana. Yang tidak ada Pancasilanya tapi kok lebih sementara kita di sini dengan komunis kayak begini. Ini apa fenomena apa yang terjadi Bang sementara itu menjaga rakyatnya sedemikian Bang? Saya kira masifnya kebenaran kepalsuan itu gitu ya. Begitu terstruktur sistematik dan masif kampanye tentang kepalsuan itu yang nampak dari dahsyatnya materialisme kan. Kalau kita lihat apakah barat atau apakah kuning gitu ya, apakah putih atau kuning. Istilah saya apakah barat atau Cina, apakah kuning atau putih, apakah individual atau komunis gitu ya. Pada hakikatnya kan dalam kajian saya tetap basisnya materialisme. Mereka menuhankan materialisme. Yang satu menuhankan dengan model berbasis dengan model individual, yang satu dengan model komunal, sosial gitu. Tuhannya sama materialisme. Yang satu dengan model organisasi penuh dengan kebebasan. Silahkan cari makan sendiri, saya kasih Anda kebebasan politik, tapi Anda dijerat dalam kampanye propaganda dan ikatan-ikatan material. Sementara yang satu pakai kampanye sosial komunal, Anda jamin makanan dan pekerjaan, tapi tidak punya kebebasan politik, gitu kan. Tapi sama diikat dalam materialisme. Nah, sementara kalau kita lihat materialisme dalam sejarah peradaban manusia yang saya bilang berkali-kali berhasil, mereka sudah ngebuktiin selama 1 abad gagal. Kemunculan Cina jangan juga dibilang sebagai sebuah keberhasilan. Kalau buat saya tajamnya pertarungan materialisme. Berlakunya An-Nisa 76 gitu. Bahwa sesungguhnya upaya mereka memperdaya keimanan, memperdaya yang hak itu malah menunjukkan kelemahan gitu. Kalau perspektifnya kita ambil begitu gitu ya, bahwa sesungguhnya setan itu lemah satu sama lain. Bagaimana yang namanya setan itu dhaif gitu, lemah? Ya kalau kita sadari karena sesungguhnya mereka cuma pandai memalsukan. Nah disitulah yang disebut dengan makar Allah adalah membuktikan kepalsuan itu gitu. Membuktikan kepalsuan itu hanya bisa terjadi pada mereka yang baca Al-Quran dan hadis dengan benar. Dengan mencoba menguak sesuatu di balik ayat-ayat itu gitu. Sesuatu di balik ayat itu dengan menunjuk pada realita. Jadi menggunakan ayat dan hadis, menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai teropong kehidupan. Nah
menggunakan ayat dan hadis sebagai teropong kehidupan, maka kepalsuan sekecil apapun akan terkuak. Sekecil apapun akan terkuak, karena yang hak itu mungkin bisa dinihil, bisa dipinggirkan, tapi tidak pernah berhasil mereka kalahkan. Mereka bisa meminggirkan kebenaran dengan kampanye kepalsuan kayak gitu ya, sehingga kita sekarang berhadapan dengan situasi kok penuh dengan kepalsuan kayak gini, dan orang bangga dengan itu. Kan kesalahan mendasar dari penggunaan kekuatan hati dan pikiran. Skalanya luar biasa. Disitulah Al-Quran mengatakan dia sebagai hudalinas, tapi sekaligus hudalil mutakin. Kalau ayat 2 kan dari kalau kita bulah hudalil mutakin. Kalau ayat 2 Al-Baqarah. Tapi 185 kan hudalinas gitu. Jadi kalau dipadu dalam perspektif, andai kata memang manusia membutuhkan petunjuk dan petunjuknya dicari dari Al-Quran, dia tidak akan tersesat. Dan bagi orang mutakin, dia akan bukan sekedar tidak tersesat, dia akan hidup dalam hidup ketentraman, kedamaian, gitu ngelihatnya. Dan Putin menyadarkan banyak manusia bahwa agama bumi itu tidak menyelesaikan masalah. Agama ciptaan manusia itu tidak menyelesaikan masalah. Katakan sekarang misalnya terjadi perbenturan dari sama-sama agama samawi misalnya katakan. Tapi itu kan sesuatu yang mesti dilihat ke dalam perspektif secara menyeluruh. Secara menyeluruhnya kayak apa ya? Mari kita ngelihat bahwa untuk tidak saling mengganggu, la ikraha fid din qad tabayyana rus kalau saya ngambilnya. Lalu sibuk lagi kita dengan istilah radikalisme, ekstremisme, bahkan ada kajian-kajian yang bahwa Islamofobia ada, ini kemudian menyatakan tidak. Ini kita melihatnya pakai apa gitu? Kita merasakannya kayak apa? Apakah fenomena sosial, fenomena politik itu kita abaikan atau kita jadikan apa? Dengan indikator apa yang kita pakai? Nah, indikatornya kan kalau pakai sekedar indikator materialisme menjadi semu. Tapi ketika kita tarik dalam sistematik Qadariyah, Jabariyah, As'ariyah, atau kemudian dalam Mu'tazilah, atau kemudian perpaduan dari 4 sudut pandang tadi, kita akan menemukan yang hak. Disitulah kalau saya dalam kajian saya di hampir semua tempat, saya tidak sekedar menggunakan Qadariyah, saya tidak sekedar menggunakan Jabariyah, saya tidak sekedar menggunakan As'ariyah, saya tidak sekedar menggunakan metodologi Mu'tazilah, tapi saya hybrid semuanya, saya padu semuanya, sehingga saya mendapatkan yang tadi, yang robana mahalak tahza batila subhanaka faqina azaban nar gitu loh. Kan robana mahalak tahza batila artinya yang batil itu sesungguhnya untuk menunjukkan yang hak. Jadi kalau kita ngelihat sekarang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebatilan, itu sesungguhnya menunjukkan yang hak itu ada gitu. Sehingga kita mau makainya kayak gimana gitu. Iya, ya memang ini zaman memang luar biasa ya, karena dunia memang sedang bergolak terus, Bang. Pangan menjadi masalah. Nah, tapi yang satu ini, Bang, ini Pak Presiden ini sedang pergi ke Jepang, kemana nih, Cina, kalau nggak salah Korea satu lagi ya. Tapi sementara ada berita lain, entah mungkin dalam rangka mencari investor buat ibu kota negara baru kali, yang beberapa tempat akan disewakan. Apakah sedemikian penting legasi ini, Bang? Apakah fenomena apalah yang terjadi kalau Bang Ihsanuddin Nursi lihat di tengah carut marut bukan kelas Indonesia, dunia pun sedang prihatin gini. Gimana, Bang? Kalau soal penyewaan GBK itu sudah lama terjadi. Orang baru tahu bahwa GBK itu bisa disewakan gitu ya. Gelora Bung Karno maksudnya. Iya, betul. Itu bisa disewakan, itu sudah lama terjadi kalau GBK. Yang menarik bukan penggunaan dana GBK-nya untuk apa? Nah, itu dia. Jadi bukan cuma sekedar disewakannya, tapi hasil penyewaan GBK itu untuk apa? Nah, orang menarik relasinya untuk pembiayaan IKN. Padahal kalau kita lihat, apakah sedemikian urgennya pembiayaan IKN di tengah yang namanya situasi ketimpangan, situasi perekonomian kayak gini. Jadi ancaman, ya lagi-lagi kalau pejabat baru ngomong sekarang soal krisis financial food and fuel sekarang, mana aja lu gitu. Jadi ya itu kan krisis gitu. Tapi kenapa di tengah krisis ini masih juga
begitu tekad penuh semangat yang membakar jiwa gitu untuk membangun begitu. IKN. Nah itu kan berarti kita nggak ngelihat cuma sekedar mau memindahkan. Kita perlu menguak di balik semangat tekad yang membakar jiwa mendirikan IKN itu gitu. Itu yang perlu kita kuak lebih dalam. Bukan cuma sekedar ada perundang-undangan yang sunyi senyap itu tiba-tiba menjadi undang-undang gitu, misalnya kayak gitu ya. Kalau kita ngambil begitu, kan kajian akademiknya juga dipersoalkan. Lalu kenapa mesti dalam situasi kayak gini terus begitu? Prioritas kan balik lagi ke dalam struktur prioritas anggaran. Prioritas anggaran ini kayak apa? Kalau Ani sendiri sudah merasa begitu berat perekonomian dengan kondisi fiskal, ruang fiskal yang sangat sempit, ya Anda sadar aja ruang fiskal yang sangat sempit, kok Anda malah mau tetap memaksa IKN. Nah, saya meneruskan, ya itu di situ yang kita mesti bongkar. Berarti ada hidden agenda tersembunyi gitu kalau ngelihatnya. Apa agenda tersembunyinya? Ya saya nggak mau ngomong di rahasia. Iya, gitu. Nanti nanti jadi kayak Suryo lagi kita. Saya nggak mau ngomong di rahasia. Kalau ngomong tatap muka, saya jelasin. Saya bisa jelasin lebih detail gitu. Oke, itu satu. Nah sekarang soal keberangkatan. Kalau soal keberangkatan gitu misalnya, buku Masyarakat Ekonomi ASEAN itu dalam kajian yang Ihsanuddin Nursi tulis sekitar 2015 bersama dua teman, itu sudah menggambarkan bahwa kulit kuning akan muncul ke permukaan mengimbangi kulit putih. Itu buku saya. Jadi buku saya 7 tahun lalu sudah bicara tentang garis-garis tebal meningkat ke permukaan kekuatan kulit kuning. Itu ditandai dengan Vietnam, ditandai dengan yang namanya Korea Selatan, keberanian Korea Utara di tengah pandemi melakukan uji coba nuklir sampai akhirnya uji coba nuklirnya begitu menggetarkan gitu ya. Lalu saat yang sama juga keberhasilan Cina bikin pesawat hipersonik sehingga Amerika mengumumkan dia bisa juga menciptakan pesawat hipersonik yang kecepatan 6.200 km per jam atau 3582 miles per hour dengan membawa bom 52 hidrogen gitu. Itu pertarungan termasuk yang namanya pertarungan satelit antariksa, pertarungan stasiun Dirgantara di sana. Itu kan tunjukin namanya kalau mereka bilang apakah mungkin yang namanya kuning menyaingi teknologi putih gitu, barat. Jadi sampai mereka tanyain gitu. Apakah mungkin persenjataan militernya putih bisa ditandingi dengan persenjataannya kuning? Kalau saya lihat dari buku saya yang baru nih yang sedang saya tulis, potensinya luar biasa. Dan kalau Joko Widodo sekarang pergi ke daerah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkunjung ke negara-negara kulit kuning, saya kira untuk menunjukkan positive thinkingnya, untuk menunjukkan bahwa memang Indonesia adalah negara non-blok gitu. Iya, kemarin kan ke Tetapi sana. ketika kemudian kita lihat sebelumnya misalnya kita urut semua kebijakan-kebijakan yang muncul di era Joko Widodo, iya Indonesia menjadi ajang pertarungan kuning dan putih untuk diperebutkan satu sama lain. Sumber dayanya direbutin, produksinya direbutin, pasarnya direbutin, gitu loh. Indonesia ini dapat apa? Kan itu pertanyaan berikutnya. Kan kalau kita lihat mundur ke belakang, Joko Widodo membebaskan 100% untuk orang asing, sekian persen untuk orang asing. Joko Widodo kemudian sebagai presiden membebaskan visa. Joko Widodo kemudian melakukan tindakan ini sampai akhirnya menyatakan selamat tinggal hambatan investasi. Ini kan perlu dilihat lebih dalam kajiannya. Sementara saya, Ihsanuddin Nursi, menyatakan yang namanya investasi asing dan perdagangan bebas itu mengakibatkan 5I kan gitu. Jadi boleh-boleh aja Anda berkunjung kemana-mana, silakan. Itu hak, itu kewajiban kita menjaga hubungan internasional dengan model bebas aktif yang kompeten gitu, yang kapabilitas dan kapasitasnya memang menunjukkan Indonesia adalah sebuah negara besar, bukan sebuah negara yang bisa diindonkan oleh Malaysia, yang bisa diindonkan oleh Singapura gitu. Kan kalau Singapura sama Malaysia menyebutnya bangsa Indo gitu. Lalu kalau kita mau mencoba menjalin dengan yang namanya kekuatan kuning, apakah sebutan-sebutan itu akan berubah atau akankah kita kembali lagi berpengaruh di ASEAN, sementara dalam pertarungan Indo-Pasifik Indonesia tidak terlampau dilihat gitu loh. Iya. Saya ngebandingin dalam hubungan luar negeri. Jadi dalam pertarungan Indo-Pasifik kan yang dilihat bukan Indonesia. Kenapa juga Lee Hsien Loong duluan yang bicara di
di Washington sana bersama Joe Biden gitu. Ya, tapi Pak Luhut bilang kan ingin melanjutkan Belt and Road Initiative ini. Ini juga kan menjadi, ya banyak orang menjadi sandera bagi masa depan Indonesia. Apa yang Bang lihat? Belum lagi kereta yang macam-macam lah kisahnya gitu Bang. Kalau kereta cepat Indonesia Cina, saya kira potensinya gagal deh. Tapi kan Karena ada kesulitan pembiayaan ya. Saya lihat gitu, dan ada peningkatan. Dalam hitungan saya di buku saya yang baru, itu 105 tahun baru kembali. 105 tahun baru BEP. Itu saya ngitungnya sederhana tuh. Ada hitung-hitungan yang saya bikin 105 tahun baru BEP. 103 sampai 105 tahun lah gitu. Itu kalau kereta api cepat. Kalau Belt and Road Initiative ini kan malah mempertegas bahwa Indonesia bersedia menjadi ajang pertarungan neoliberalisme berbasis barat atau kemudian model perdagangan bebas dan investasi bebas model Cina yang basisnya Belt and Road Initiative dengan kalimat kerjasama pertumbuhan. Jadi kalau neoliberalnya barat, mereka menggunakan Sustainable Development Goals dengan istilah kesinambungan pertumbuhan. Jadi yang namanya kesinambungan pertumbuhan, growth sustainability namanya. Jadi kesinambungan pertumbuhan. Tapi kalau menggunakan Belt and Road Initiative atau OBOR, One Belt One Road, mereka menggunakan yang namanya istilahnya kerjasama pertumbuhan. Saya punya 15 variabel Ahi Ihsan Talib untuk membandingkan kedua ini, membandingkan dua model ini. Ada 15 variabel. Jadi ini bagian dari disertasi gitu ya. Karena kita membandingkan nanti berkaitan dengan Cina yang sudah mengganti sistem pembayaran internasionalnya, tidak lagi menggunakan Swift Code yang saya bilang sejak bulan Maret kemarin berhasil gitu ya. Lalu mereka tidak menggunakan Visa dan Master, lalu mereka tidak lagi menggunakan dolar, lalu mereka sudah meninggalkan neoliberal, lalu mereka menerapkan model bilateral dengan model bilateral swap, tidak lagi menggunakan yang namanya model perhitungan spatial drawing right. Lalu pada kenyataan di spatial drawing right nilai yuan renminbi mencapai 12,48%, sementara yang namanya si Amerika menurun. Itu kalau kita variabel kita banding-bandingin gitu ya. Maka ketika kita bilang oke, Belt and Road silakan berjalan Indonesia, ya kita berarti menjadi ajang pertarungan. Karena pada saat yang sama saya bilang fundamental makro Indonesia juga tidak sungguh-sungguh kuat. Kuatnya tuh semu kalaupun kuat. Itu yang saya masalahkan. Makanya saya di tahun 2015-2016 bersama Din Samsudin dan beberapa kawan sampai ketemu di Mahkamah Konstitusi, bahkan sampai konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, kita mau menggugat Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, serta Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, yang kemudian patah di tengah jalan. Saya tinggal sendirian karena orang-orang itu berhubungan dengan yang namanya satu kedutaan besar paling berpengaruh di dunia, dan juga ketemu dengan seorang petinggi negeri ini, dan saya tinggal sendirian, dan anehnya gugatan itu hilang gitu. Jadi mari kita ngelihat sekarang apakah memang Indonesia sungguh-sungguh memiliki fundamental makro kuat apa enggak dengan model begini gitu. Jadi ketika kita bilang oke, silakan Belt and Road makin kita praktikkan, makin kita tingkatkan, saat yang sama Bank Dunia datang ke Istana Merdeka, dan pada saat yang sama juga 17 Juli IMF datang ke Istana Bogor. Terus yang sama juga oke, ini kan sama dengan menjadikan ajak pertarungan di tengah yang namanya mereka pertarungan ekonominya kencang. Kalau saya menggunakan dokumen saya menggunakan riset saya gitu ya. Ini pertarungan Cina dengan Amerika gitu, bersama dengan aliansinya masing-masing. Itu makin hari makin keras. Kerasnya luar biasa gitu. Luar biasa kerasnya, dan seperti saya ngambil contoh tentang bagaimana mereka masing-masing memperkuat persenjataan, baik persenjataan mutakhir maupun kekuatan tentara fisiknya dengan skuadronnya masing-masing. Lalu perbandingan ekonominya, lalu perbandingan organisasinya, kelembagaannya, lalu perbandingan logistiknya. Itu kan kelihatan makin hari makin kencang gitu. Kalau ada saya minggu lalu ketemu dengan seorang anggota DPD, saya kayak satu sebutnya. Itu nggak ada tuh istilah persaingan Cina sama Amerika, dia ngomongnya gitu-gitu ya. Saya diam karena buat saya dia bilang iya, saya habis berkunjung ke Amerika katanya gitu. Saya ketawa. Tapi saya
saya mau kasih tahu bahwa betapa omongan dia itu menyesatkan. Anda berkunjung ke Amerika bukan berarti Anda tahu pertarungan Cina dengan Amerika, gitu dalam hati saya. Gitu. Tapi kan saya membiarkan itu karena dia seorang pejabat, saya bukan gitu. Tapi dalam bahasa lain, saya kasihan orang yang mendengar omongan dia tersesat gitu. Kalau percaya dengan omongan itu gitu. Nah, lalu hari ini kita dengar Luhut bin Sarpanjaitan sebagai Menko Invest itu kayak gitu. Simpulan saya sederhana, ya Anda sedang memberdayakan siapa sesungguhnya, kan pertanyaan besarnya adalah sebuah kebijakan itu berujung pada pertanyaan siapa yang sedang kita kukuhkan, siapa yang kita sedang berdayakan, siapa yang sedang kita angkat harkat martabatnya, siapa yang hendak kita tingkatkan kualitas kedaulatannya, kan gitu kalau dalam kancah Indonesia adalah negara yang bebas aktif dalam politik luar negeri. Itu ujungnya adalah kedaulatan siapa yang sedang kita tegakkan dalam politik luar negeri kita gitu. Ingat bapak bangsa kita dulu pernah bilang, biar alam kita ini kita tidak olah sekarang, nanti buat anak cucu kita. Ini kan ada orang bilang, konglomerat pernah saya dengar langsung itu, dia katakan Indonesia ini kalau bukan karena alamnya sudah bangkrut. Apakah benar Bang? Ini alam kita memang luar biasa, ciptaan Allah buat negeri ini. Tinggal seorang pemimpin yang pas lah buat kita ini, atau gimana Bang? Kalau dari sumber daya alam kan memang kita ada di jalur ring of fire gitu ya. Kalau kita ngelihat dari ketersediaan panas bumi kan kita memang punya panas bumi 40% panas bumi dunia. Masya Allah. Kalau kita bicara garis pantai kan kita garis pantai terpanjang kedua di dunia. Masya gitu kan. Allah. Garamnya Kalau impor kita tapi. ngelihat di uber-ubernya nikel, di uber-ubernya emas, di uber-ubernya pertambangan umum, termasuk ketersediaan mineral real earth. Itu kan yang jarang kemukakan tuh. Itu juga dahsyat luar biasa. Jadi kalau dari sumber daya, saya ditanya sama beberapa orang di negeri inilah gitu, petinggi di negeri ini. Kalau Anda sudah lihat utang Indonesia mencapai 7.000, ada yang, saya pakai angka statistiknya ini aja deh, angka statistiknya BI dan keuangan gitu ya. Kalau saya pakai angka statistiknya BI dan Kementerian Keuangan tentang utang luar negeri, lalu ditanya pada saya jalan keluarnya, saya bilang sepele, saya bisa selesai. Nah, ada kok konsepnya, bukan saya bisa, ada kok konsepnya. Lalu dengar komisi baru. Nah, di sini masalahnya, mau nggak kita menilai sistem kita ini dalam sistem yang sesungguh-sungguhnya berpijak pada Undang-Undang Dasar 45, atau kita kemudian berpijak pada Undang-Undang Dasar palsu itu gitu. Yang menyebut ini sebagai Undang-Undang Dasar 2002 sebagai Undang-Undang 45. Kan kalimat Undang-Undang Dasar 2002 begitu. Di kalimat mereka di ketentuannya begitu. Sehingga kalau kita ambil dalam kajian konstitusi, maka kelihatan bahwa sesungguhnya ada problematik besar dalam pengelolaan negeri ini, dalam pengurusan negeri ini. Ada jalan keluarnya. Ya mau tidak mau, kalau perspektifnya ekonomi, ya Allah tidak akan memberikan beban berlebihan kalau memang manusia itu mau mengatasi satu. Yang kedua, ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluarnya. Karena tidak ada, ya kalau kita bicara al-insyirah kan jelas. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan gitu. Jadi pasti ada jalan keluar. Allah pasti memberikan jalan keluar bagi kehidupan manusia yang memang berpegang pada tu'minuna billah wa yaumil akhir. Itu saya bukan ngomong sekedar pendekatan teosentris atau pendekatan ketuhanan, bukan, tapi saya punya data cukup untuk menunjuk bahwa memang Indonesia bisa kok nyelesain masalahnya kalau kita memang mau nyelesain. Tapi kalau memang kita mau tetap terperangkap ke dalam kekuatan besar dari luar, kekuatan eksternal dari luar, ya bangsa ini seperti saya sebut dalam YouTube saya, budak yang tidak merasa sebagai budak. Ultra modern slavery system. Itu budak yang ultra modern slavery, budak yang tidak merasa budak. Modern slavery system gitu. Macam itu bahaya. Itu hanya bisa terjadi lewat yang namanya pemalsuan dari mulai kebijakan sampai dengan penggunaan media sosial, di mana kita sebenarnya budak tapi kita tidak pernah merasa sebagai budak gitu. Itu yang ini. Saya minggu lalu saya pakai ojek gitu ya. Saya pakai ojek dan lagi-lagi saya ketemu pendengar Rasil gitu. Masya Allah. Subhanallah gitu ya. Benar-benar ternyata ini saya berterima kasih nih karena ternyata
pendengar Selasa pagi itu didengar oleh bukan hanya kalangan umum, tapi juga didengar oleh kalangan ulama dan habaib kayak sandalit. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu kata Bang dan apa? mereka ngaku gitu, oh iya, oke. Nah dari pendengaran, dari saya pertemuan dengan orang-orang masyarakat umum dengan kalangan itu, saya berpendapat, oh iya, mereka sebenarnya merasakan kok ada problematik besar di bangsa ini yang tidak selesai-selesai. Tapi mereka tidak punya daya. Iya kok, kita punya masalah besar di negeri ini gitu. Benar kok, kami merasakan, ya sampai akhirnya keluar juga hitung-hitungan. Iya bang, saya kepingin punya kerjaan, tapi ya saya punya modal untuk beli motor katanya. Tapi kan saya tunai nggak bisa. Ya terpaksa saya jadi korban riba deh. Gitu. Kalau nggak jadi korban riba saya nggak hidup katanya. Gimana coba? Itu. Jadi beli motor bekas. Kalau beli motor bekas juga nggak cukup. Nah, di sini saya bilang mestinya berlaku tuh yang namanya komunitas, prinsip sholat jamaah komunitas yang itu. sebagai qomah khairul rajikin. Betapa masjid menyelesaikan problematik umat. Bukan cuma sekedar memberikan gambaran-gambaran khutbah Jumat, tapi tidak memberikan jalan keluar bagi umatnya. Gitu kalau saya melihatnya gitu. Ini tapi sholat Jumat jalanan masih macet aja di Jakarta. Ini yang bikin ribet kan. Gitu. Luar biasa. Ini memang sebuah literasi, Bang. Kami ingin coba jalan-jalan ke berbagai biar pendengar tambah wawasan, Bang. Ini di Eropa, Spanyol juga ya, sebagian Afrika sekarang lagi ribut masalah alam. Nampaknya alam akan menjawab sebuah kisah dari berbagai cerita dunia ini ya. Kebakaran, kepanasan, kekeringan, kebanjiran di sebelah sini, rob yang luar biasa. Di pesisir utara Jawa saja pada pusing tuh orang di Tegal. Kok sekarang rob bukan malam, pagi, siang, kapan aja dia mau cair itu air. Nah ini apa bang, geopolitik dunia akankah berubah ketika dolar sudah tidak, kalau dulu ini macam bunga Amerika sekarang macam begini sudah melampaui kemana tahu ini rupiah, tapi sekarang sampai 15 saja bertengger di sana. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Sedang ada perubahan yang sedang terjadikah baik alamnya maupun global ekonomi dunia ini, atau apa yang sejak terjadi Bang? Saya jawab dulu yang soal inflasi Amerika yang tinggi, lalu kemudian Indonesia masih tetap bisa bertahan pada 15.035, 15.025, 15.002 rupiah gitu ya. Pertama karena tadi kehadiran Bank Dunia dan IMF menyampaikan pesan ke dalam panggung investor regional dan global bahwa mereka masih percaya dengan Indonesia. Itu positifnya. Sudut pandang lainnya, mereka berdua bilang tuh, dua lembaga itu bilang, hai Indonesia tetaplah terus berproduksi, kami menawarkan pinjaman sama Anda, maka teruslah berproduksi, kami akan menerima hasilnya. Yes, kerja gitu. Kerja lah, kami akan menerima hasilnya. Gitu. Saatnya sama, dikeluarkan kebijakan terus menguncurkan dana ke pedesaan, sehingga inflasi ketahan. Sehingga masyarakat desa tidak terlampau merasa kesulitan akan pembiayaan. Itu yang saya sebut sebagai surplus perekonomian nasional yang dibawa keluar tidak mengakibatkan kesulitan bagi pedesaan karena diimbangi dengan bantuan langsung tunai melalui kartu sejahtera, kartu prasejahtera, kartu Indonesia, macam-macam deh. Yang dulu masa SBY dikritik habis ya. Dulu masa SBY kan ini dikritik habis kan. Nah, itu kalau kita lihat dari cerita tentang bagaimana. Tapi tetap saya bilang, nanti kalau betul-betul situasinya makin rumit gitu ya, dari perekonomian keuangan makin rumit, bukan mustahil dia ke 15.500. Itu kali 15.500 bebannya dua tuh. Beban impor energi yang 800.000 barel per hari. Nah, ini energi. Dan beban bayar hutang yang makin meningkat. Pasti, saya jawab, oke, kalau Anda mengkonversinya itu pada 135,6 miliar US dollar sebagai cadangan devisa, Anda bilang cukup untuk bayar hutang dan impor untuk 6 bulan ke depan, maka pertanyaannya, apakah dengan menurunnya nilai rupiah atau depresiasinya nilai tukar rupiah terhadap American dollar terhadap greenback gitu ya,
Itu sama dengan 6 bulan. Berkurang, dia nggak akan 6 bulan lagi. Lalu kalau terus-menerus begini, apakah ini juga akan menunjukkan bahwa kita punya ketahanan eksternal yang bagus? Enggak jawabannya. Yeah. Jadi jawabannya tentu nggak gitu kalau kita ngeliatnya kondisinya gitu. Itu makanya aneh satu negara yang satu negara yang punya kapasitas menciptakan uang, mencetak uang, dan itu kemudian dilakukan pada 2020 sampai dengan 2022 gitu ya. Lalu kemudian malah tergopoh-gopoh terus-menerus menciptakan hutang seperti sekarang. Nah ini logika ribanya dalam perspektif ini obrolan saya sama Petamburan gitu ya. Model ribanya. Rumah sakit Pelni ya gitu. Gitu ya. Ya, lanjut. Itu model ribanya tuh dalam sekali gitu. Model ribanya bukan cuma sekedar pada bunga gitu. Model ribanya, model perekonomiannya masuk ke dalam kancah-kancah yang orang tidak merasa bahwa mereka sebenarnya dipermainkan gitu logikanya. Nah, Rusia dan Cina serta beberapa aliansi mereka itu sadar. That's why mereka bilang we leave the dollar US dollar gitu. Kami meninggalkan US dollar. Buy US dollar gitu mereka bilang. Itu karena mereka sadar ada permainan persepsi di belakang itu gitu, dan mereka akhirnya menggunakan mata uang mereka sendiri. Nah, ketika mereka menggunakan mata uang mereka sendiri, apakah mata uang mereka sendiri tetap berbasis persepsi atau kemudian berbasis kenyataan? Di sini muncul ekonomi Islam. Gitu pertarungannya. Jadi bukan dulu pada konstruksi riba. Nah, ini situasi perubahan-perubahan kayak gini kan ini perubahan karena tindakan manusia ya. Iya. Itu karena tindakan manusia. Jadi dalam kancah produksi, dalam kancah keuangan, dalam kancah krisis pangan, dalam kancah krisis yang namanya energi, itu karena tindakan manusia. Direspon oleh alam. Jadi alam. Jadi saya selalu menyatakan gini. Kalau Anda sekarang bergerak di satu tempat yang sangat terbatas, katakan ruangan yang hanya misalnya kita nggak jauh-jauh deh, kita berada di kamar mandi 1,5 meter kali 1,5 meter terus pakai sistem tirai gitu ya. Lalu di dalam itu kita berusaha menyegarkan badan kita dengan siram dengan bergerak. Tirainya pasti bergerak walaupun kita tidak sentuh. Kan artinya gerakan kita mendapat respon dari tirai kan. Padahal tirainya tidak kita gerakan, kita cuma bergerak hanya untuk diri kita. Itu nunjukin gerakan manusia, pikiran manusia, tindakan manusia, kalbu manusia itu selalu mendapat respon dari alam. Itu sunat tembah. Gitu loh. Saya mengambil contoh kamar mandi, maaf ya. Itu cuma untuk membuktikan bahwa tiap pikiran, tiap tindakan, tiap kalbu manusia itu dapat respon dari alam. Kenapa? Karena memang manusia adalah mikrokosmis alam. Alam adalah makrokosmisnya. Tiap gerakan si mikrokosmis yang teragregasi secara dunia, secara menyeluruh, kalau kita tarik agregasi mikro manusia, individu secara menyeluruh besar-besar kan menjadi makro tuh. Itu berarti akan mendapat respon alam. Maka respon alam itu kita dengar. Los Angeles panasnya 39. New York panasnya 38 gitu. Mereka nyebutnya sebagai 100 Fahrenheit gitu ya. 100 Fahrenheit berarti dikurang 42 dikurang lagi 9, maka dapatlah Celsius. Rumusnya gitu. Celsius adalah berapa nilainya dikurang 42 dikurang lagi 9, dapatlah Celsius. Nah sekarang di sana antara 38 sampai dengan 49. Kebayang nggak kalau Jakarta 38 39 panasnya kayak gimana? Nah. Udah tinggi sekali kan. Tempat lain heatwave, gelombang panas. Tapi tempat lain banjir gitu. Tempat lain kita dapetin kebakaran luar biasa karena panasnya seperti di Spanyol gitu ya. Tempat lain terjadi rob. Ini apa, gerakan apa? Itu tadi. Mari kita koreksi tindakan kita. Mari kita lihat pikiran dan tindakan kita kayak apa gitu. Apakah tindakan kita memang akhirnya menimbulkan respon alam kayak gitu apa enggak? Jangan dibilang itu fenomena alam. Saya ingat ada seorang petinggi di negeri ini ketika lihat bencana alam, mereka menyebutnya itu fenomena alam. Wih, hebat bener dia ngomong gitu. Betapa kalbunya kering gitu loh. Maaf ya kalau harus saya bilang betapa kalbunya kering. Argumen fenomena alam itu menunjukkan antara Yezak Karuna gitu ya, kalau pakai Al Imran, yang diminta kekuatan kalbu dan kekuatan pikiran itu nggak utuh, nggak satu. Jadi itu materialisme.
Maka dia tidak akan pernah mampu menjawab akar masalah kalau sampai kayak gitu. Kalau cuma sekedar, ini fenomena alam. Enggak, ini bukan fenomena alam. Ini Sebabnya bagian ada. dari sunnatullah yang di dalamnya adalah teguran bagi manusia yang telah begitu menyimpang jauh dari ajarannya. Dan itu artinya, sekali lagi, penyimpangannya akan mencapai puncak. Itu perjalanan penyimpangannya akan mencapai puncak. Kalau penyimpangan mencapai puncak, nggak ada perjalanan setelah puncak nggak turunan. Pasti turunan, kan gitu. Kapan turunannya? Allah yang menentukan. Allah yang Saya nggak tahu Maha kapan. Tahu. Masya Dugaan Allah. saya 235, 240 berdasarkan data yang saya punya. Gitu ya. Masya Jadi Allah. ada perkiraan begini, ini kan puncaknya di 2035, 2040 gitu Iksan kali. Masya Allah, luar biasa. 8:41 menit sekarang, Bang Ya, Iksan Allah, itu. sudah 40 Tidak menit terasa sebentar ya. Banyak ini pertanyaan dari beberapa pendengar juga ya, Bu Sartini ya, Ya. juga mendengar dia Ya. ingatkan, itu bagaimana cara menghilangi perbudakan itu. Kita kan juga zaman ini udah bukan zaman Rasul, masih perbudakan. Ternyata masih ada, bukan budak-budak dari Cirebon ya, bukan. Ini budak beneran, tak terasa lagi sebagai budak tadi. Begitu kan, Bang? Pertama memang sistem ekonominya harus dirubah. Sistem ekonomi yang memanipulasi, sistem ekonomi yang menipu, sistem ekonomi yang melawan hukum Allah itu harus diubah. Kalau menggunakan Al-Baqarah 275, 279, kalau menggunakan ayat-ayat lain, maka kelihatan sejak ya namanya ekonomi Barat itu memuncak, kan mereka menyematkannya dalam bahasa Alkitab. Mereka menggunakan bahasa-bahasa Alkitab. Yang bahasa Alkitab tadi bukan bahasa Injil yang sebenarnya, tapi Injil yang sudah diubah-ubah kalau kita ngeliatnya kayak gitu. Paul Samuelson misalnya, kalau Anda buka ilmu ekonominya, itu bisa kelihatan kayak gimana. Atau kalau kita ngambil katakan Wealth of Nation, gitu ya, Adam Smith, maka akan kelihatan arahnya kemana, basisnya apa gitu. Nah, di situ saya izinkan saya menyampaikan lewat Rasil gitu ya. Di situ sesungguhnya sekolah Islam harus kemudian menata kurikulumnya. Ini dia. Jangan menggunakan nama sekolah Islam tapi isinya kurikulum Barat. Jadi kurikulum harus Al-Quran. Saya harus menyampaikan. Jangan menggunakan nama sekolah Islam, dasar Islam terpadu, tapi kurikulumnya Barat. Jangan menggunakan istilah sekolah Islam tapi pembelajaran mendasarnya nilai-nilai Barat gitu. Anda boleh menggunakan Barat, tapi sebagai imbangan dari pembelajaran Islam. Saya pernah menguji loh, saya nggak perlu sebut sekolah di mana ya. Saya ulang ya, saya sedang menguji apakah sekolah Islam itu sungguh-sungguh mengajarkan pembelajaran Islam atau dia malah sedang menyebarluaskan kurikulum Barat. Tahu hasilnya? Saya uji. Kurikulum Barat tuh Isinya. dia nggak ngerti tuh Karena dasar-dasar dia Islam. lebih bangga dengan kurikulum itu terjadi internasional. gitu loh. Gimana mungkin Islam ikut menyebarluaskan ajaran Barat sekolah Islamnya? Kan kacau artinya di situ. Nah, bagaimana kurikulum Islam itu? Nah, di situ bongkarlah hadis, bongkarlah yang namanya ayat. Bagaimana ngebangun kurikulum Islam? Di situ bongkarlah kaum intelektual Islam bicara tentang pendidikan, tentang pengajaran. Gitu. Apakah pesantren juga mengajarkan model Barat? Saya bisa jawab iya sebagian. Sehingga ujungnya, ketika Anda bicara ekonomi moneter Islam, ketika Anda bicara tentang ekonomi Islam, pesantren-pesantren itu nggak ngerti. Padahal yang namanya harkat martabat manusia pertama kali setelah kokohnya iman, itu ekonomi. Apa buktinya? Itu ketika Rasulullah hijrah, ketika selesai pembangunan masjid, soal yang kedua adalah soal ekonomi. Setelah hijrah yang namanya pembentukan negara Madinah, lalu ekonominya beres, baru perintah perang Badar itu dipenuhi. Itu kan dahsyat artinya. Artinya ada model pembelajaran yang dilakukan dengan demikian dalam gitu ya. Untuk menegaskan tu'minu billahi yaumil akhir, lalu kemudian segera serta-merta benahi perekonomian, serta-merta perekonomian kukuh dengan namanya sistem politik. Jadi dua tuh kan. Sistem politik kukuh, sistem ekonomi itu baru-baru kemudian dipenuhi. Kamu perang Badar. Masya Allah. Masya Allah. Wah, tapi waktu. karena dua hal tadi nggak bisa, nggak mustahil. Pendidikan. Mustahil. Maka kita kampanye tentang tadi bagaimana nahi mungkar dan amar ma'ruf itu dijalankan. Terima kasih. Bagaimana perbudakannya? Ya sudah, kita hindari seminimal mungkin sebuah sistem yang perbudakan tadi. Hindari seminimal mungkin. Sebisa-bisa orang bangga kita misalnya menggunakan platform gitu ya. Ini sorry, pembelajaran saya tentang platform. Oke. Dibanding dengan platform itu Anda secara tidak sadar Anda sudah menggantikan pihak mediocre kan, pihak
pihak calo kan. Betul. Tadinya calonya adalah orang gitu. Sekarang calonya peralatan yang dikendalikan oleh manusia kan. Dan terpusat kan. Kalau tadi kan calonnya ini tadinya tersebar, sekarang calonnya terpusat. Apakah dengan nama XYZ? Tapi pada hakikatnya calonnya terpusat. Calo X namanya, calo ini namanya peralatan yang ini, modelnya begini. Maka kampanyenya ini. Oh, kalau calo ini bakar uangnya segini, maka kondisinya gini. Kan mereka begitu semua. Gojek lah, GoFood lah, Diganti inilah. dengan namanya dengan nama platform market platform gitu ya, mereka ganti. Di situ secara tidak langsung juga sesungguhnya terjadi secara lembut halus sekali. Oke, silakan Anda produksi, silakan ambil keuntungan, kami ambil dapat sekian gitu. Nah, dari dibanding dengan calo yang terserak, Brickberg mediocre gitu ya. Lalu kemudian sekarang Unity mediocre karena menggunakan platform, maka sesungguhnya Anda cuma sekedar sedikit mengurangi kerugian, tapi Anda meningkatkan sedikit. Itu membayarnya. Perbudakannya tetap terjadi. Nggak bisa enggak. Nah, maka sebagian orang mengerti tidak lagi menggunakan platform. Mereka menggunakan media sosial sebagai cara-cara mengumumkan produknya. Gitu. Waduh, terima kasih. Ada kecerdasan kita melihat masalah gitu maksud saya. Cara mengatasinya. Dan mari kita duduk sama-sama. Di Bekasi itu ada yang menggunakan media sosial seperti itu. Di tempat-tempat lain juga ada yang menggunakan. Mereka tidak menggunakan di platform. Depok, lalu dimana mereka semua menggunakan komunitas warga mereka sebagai produsen, tapi sekaligus sebagai konsumen, tapi sekaligus sebagai investor. Itu terjadi. Saya juga menggagas beberapa masjid, tapi di masjid itu ternyata ya biasa kan. Nabi aja disambitin, saya baru Ihsanuddin Nursi ya. ada seorang profesor di satu tempat gitu ya, di belakang saya ngomong tentang saya yang kurang bagus gitu. Nggak apa-apa juga, bagus juga dia ngomong kayak gitu tentang gua kayak gitu. Tapi lu head to head dong sama gua, jangan ngomong di belakang. Sini gua layanin lu gitu. Jangan ngomong di belakang gua gitu. Sini ngadepin gua di masjid kalau perlu untuk bicara tentang bagaimana ajaran Islam gitu. Oke, terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Waktu pula nih kita akan bincang lagi pada kesempatan lain karena sebentar lagi tahun baru. Tadi saya mau ngomong tentang tahun baru, tapi Selasa besok kita bincang tentang tahun baru Hijriah ya, saya tidak tahu kenapa. Ya, jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.